kiriman cerita ada seseorang yang main petak umpet sama hantu. Yang ngirim cerita ini namanya Rahma. Jadi beberapa tahun yang lalu Rahma ini lagi reuni kecil-kecilan lah sama 6 orang teman SMA-nya dia. 6 orang ini adalah satu circle-nya dia nih. 6 orang ini ada Farah, Ade, Nita, Rio, Angga, dan Dani. Mereka ini ketemu di rumah Dani karena emang dari dulu rumah Dani itu jadi tempat tongkrongannya mereka lah. Rumahnya Dani ini bisa dibilang cukup luas lah. Ada halamannya sama ada beberapa pohon besar. Terus itu juga 2 lantai. Nah, di lantai 2 ini tempat mereka ngumpul. Karena di lantai 2 itu cuma ada kamar Dani, toilet, sama tempat cuci baju. Sisanya itu kayak semacam rooftop gitulah, lumayan gede. Nah, mereka ngumpul di rooftop ini. Habis mereka makan malam gitu ya, jam 8-an, ini yang cowok-cowok pada iseng. Katanya, ayo kita main jelangkung yuk. Awalnya yang perempuan pada nggak mau nih. Cuma karena dipaksa sama yang cowok-cowok, akhirnya ya udah main. Tapi pas main jelangkung ini ternyata nggak ada apa-apa, nggak ada efeknya gitu. Jelangkungnya juga nggak gerak-gerak, gagal. Karena bosen, yang cowok-cowok punya ide lagi nih buat main petak umpet. Tapi area mainnya itu cuma di lantai 2 doang. Sama mereka ini nggak boleh lari, tapi cuma boleh jalan. Yang jaga pertama ini adalah Angga. Ya udah tuh, yang lain pada ngumpet. Di sini Rahma itu ngumpet di dalam kamarnya Dani. Tapi dia itu ngumpet di pojokan samping lemari, dan Rahma ini ngumpet dengan ditutupin karpet-karpet yang didiriin. Jadi dia itu masih ada celah-celah buat ngintip. Pas Rahma ini baru ngumpet, temennya ada yang ngumpet di bawah kasur. Ternyata itu adalah Farah. Udah tuh, permainan dimulai ya. Angga ini mulai nyari. Tapi 10 menit kemudian Angga ini nggak juga nemuin Rahma, dan akhirnya Angga ini teriak, "Rahma, udahan, gue nyerah." Ngedenger Angga ini nyerah, Rahma ini keluar dari persembunyiannya. Nah, di sini Rahma itu ngomong ke Farah yang lagi ngumpet di bawah kasur. "Farah, udahan, Angga udah nyerah, ayo keluar." Tapi Farah ini nggak nyaut dan juga nggak keluar. Karena takut temennya kenapa-napa, Rahma ini turun nih ngeliat ke bawah kolong kasur. Ternyata Rahma bukan ngeliat Farah, tapi ngeliat ada anak kecil perempuan. Itu kulitnya pucet banget, sama katanya ada tanduknya sedikit. Anak perempuan ini menyeringai ke arah Rahma. Wah, Rahma kabur tuh. Dan Farah ternyata adalah orang pertama yang ditemuin sama Angga. Dan Farah ini ngumpetnya itu adalah di dalam kamar mandi. Dan gak ada satu orang pun yang lain yang ngumpet di dalam kamarnya Angga. Aduh, kacau. Tuh anak kecil ya, ikutan aja main petak umpet. Pernah ngalamin kejadian horor nggak pas lagi nginep di salah satu hotel? Lu harus hati-hati ya kalau milih hotel, takutnya kayak cerita ini nih. Jadi gue dapet kiriman cerita dari seseorang, kita sebut aja namanya Anita. Nah, Anita itu di tahun 2018 dia ini sekolah di SMK gitu ya, jurusannya perhotelan. Karena dia ini jurusannya perhotelan, dia itu diharuskan buat PKL di hotel. Nah, tempat PKL-nya ini udah ditentuin sama sekolah. Anita sama beberapa temennya kebagian PKL di salah satu hotel di Legian, Bali. Dia nggak mau nyebutin nih nama hotelnya karena takut ngerusak nama baik hotel itu. Anita sama beberapa temennya ini harus PKL di situ selama kurang lebih 3 bulan. Dan selama PKL di situ, mereka ini kedapetan tuh ada yang shift siang, sore, dan malam. Pokoknya rata tuh. Beberapa minggu pertama nggak ada kejadian apa-apa. Cuma setelah sekitar 3 minggu atau 4 minggu, Nita ini dapat cerita dari temen-temennya kalau mereka itu pernah ngeliat atau pernah dapat gangguan pas lagi shift malam. Dimana katanya ada sosok kakek-kakek pakai pakaian tradisional sering lewat di lorong bagian kanan. Nita pada saat itu nggak terlalu peduli lah, soalnya kan dia nggak pernah lihat. Cuma pada suatu hari, Nita ini kebetulan lagi mens, dan dia itu lagi ke bagian shift malam. Pas lagi shift malam ini, Nita itu izin tuh ke toilet buat ganti pembalut. Pas dia lagi di dalam toilet, temennya ada yang ngehubungin Nita, bilang katanya, "Nit, jangan keluar dulu, di depan toilet ada kakek-kakek yang dibilangin anak-anak." Nah loh, Nita ketakutan tuh. Dia serba salah, soalnya di dalam toilet sepi, dan ini sosok ada di depan toilet. Takutnya kalau dia keluar sekarang, ketemu sama kakek-kakek itu. Udah tuh, Nita diem doang di dalam toilet. Nggak beberapa lama, temennya ini ngehubungin lagi. "Nit, udah nggak ada tuh kakek-kakeknya." Gitu. Ya udah, Nita ini keluar lah. Pas dia buka pintu, itu kakek-kakek ada di depan dia. Kata Nita, sosoknya sih sebenarnya nggak menyeramkan ya. Cuma kulitnya bener-bener pucet banget. Dan kayak keriput-keriput gitu, kayak korban tenggelam. Nita nggak bisa teriak, nggak bisa ngapa-ngapain lah pada saat itu karena shock. Terus tiba-tiba sosok kakek-kakek itu julurin tangannya dan megang pergelangan tangannya Nita gini kencang nih. Dan kata Nita, pas lagi dipegang ini, dia itu ngerasa kalau tangan sosok ini benar-benar panas banget. Karena panas itu, Nita ini akhirnya sadar, terus bisa berontak dan langsung lari ke resepsionis. Di situ dia nangis-nangis tuh. Dan ternyata di tangannya Nita
ada bekas kayak kebakar gitu, dan itu bentuknya telapak tangan. Wah kacau, ini udah fisik gitu ya, parah. Di kamar lu ada lemari baju nggak? Dan itu isinya penuh atau kosong? Kalau kosong, mendingan buru-buru lu isi deh, takutnya kayak cerita ini nih. Oke, jadi ini gue dapet kiriman cerita dari seseorang bernama Sinta. Dia ini tinggal di Bekasi. Ini kejadiannya terjadi beberapa bulan yang lalu, dimana pada saat itu Sinta ini di kamarnya kan ada lemari baju ya, itu lemarinya udah penuh banget. Akhirnya Sinta ini mulai bongkar-bongkar lah, misahin baju mana yang masih dipakai sama baju yang udah enggak, yang udah nggak muat, udah rusak gitulah. Setelah dipisahin, ternyata tadinya lemarinya itu penuh, sekarang jadi cuma satu sisi doang nih lemarinya penuh, yang satu sisinya lagi, yang satu pintu itu kosong. Ini lemarinya 2 pintu ya, jadi satu penuh, satu kosong. Dan ternyata besok malamnya sekitar jam 9, pada saat itu Sinta ini masih main handphone ya, dia itu ngedenger ada suara garukan di lemarinya dia. Cuma dia pikir itu adalah suara tikus gitulah dari lemari belakangnya, dari belakang lemari. Didiemin tuh, Sinta tidur. Tapi sekitar jam 11 malam, Sinta ini kebangun karena dia itu ngedenger ada suara ketukan dan suara tangisan sayup-sayup. Awalnya Sinta ini nganggep mungkin dia halu nih atau masih mimpi. Ya udah dia tidur lagi. Cuma pas lagi pengen berusaha tidur, suara tangisannya makin jelas. Sinta kebangun lagi. Dia sampai buka pintu kamar tuh, dengerin mana sih suaranya, dari mana nih. Ternyata kalau diperhatiin, suaranya itu dari dalam kamarnya dia. Pas Sinta masih merhatiin itu suara dari mana, tiba-tiba pintu lemari yang kosong, bagian yang kosong, kebuka. Dan di situ Sinta ngeliat ada seorang anak perempuan, rambutnya segini nih ya, lagi nangis sambil melukin kakinya dia gini. Di situ Sinta ini nggak bisa gerak karena dia tuh kaget ya, kaku badannya. Itu tangisannya bener-bener sedih banget. Makanya jadi lama-kelamaan itu Sinta jadi kayak ngeluarin air mata, sedih juga. Cuma setelah beberapa menit kemudian Sinta itu akhirnya sadar dan bisa gerakin badannya. Dia itu langsung lari tuh ke kamar orang tuanya dan cerita tuh situ. Dan besok siangnya ibunya itu naruh barang-barang apapun lah tuh di lemari dia yang kosong. Katanya supaya lemari itu nggak kosong dan jadi nggak ditempatin. Anjir serem banget, merinding gua. Oh ya,